Diam-diam Arsy mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa, para pemirsa. Dia mampu menjebak Rani atas kebohongannya yang saat ini mengaku berada di luar negeri. Padahal aslinya dia ada di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, saat ini Arsy akan membuat strategi yang lebih parah. Dia akan menjebak Rani untuk keluar dari sarang persembunyiannya. Mantap! Kapok loh Rani. Akhirnya Arsy dengan lemah lembutnya justru kecerdasannya bisa membongkar semua kebohongan kamu. Mantap, bravo, bravo. Perjuangan Iqbal untuk membebaskan dia saat ini sedang mengalami jalan buntu. Berbagai macam cara untuk menemukan Dias pada saat itu ternyata selalu saja menemukan jalan buntu. Sampai akhirnya sang penculik pun sengaja menteror dan secara tidak sengaja pada saat mereka berdiskusi dengan si penculik melalui media telepon, Pak Irwandi pun mengetahui bahwa saat ini dia sedang diculik. Oh, ini bahaya nih. Ini kayaknya kita sekali lagi harus turun rame-rame nih bersama para netizen untuk membebaskan Dias. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Siapapun kalian yang nonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Dan mungkin buat kalian yang baru saja bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan langsung saja silakan ambil minuman di belakang. Semuanya gratis tanpa dipungut biaya. Kali ini kita akan membahas trailer drama series Amka di episode yang ke-53. Cerita ini bermula dari Arsy dan juga Raja. Pada saat itu kita tahu bahwa Arsy sudah mencoba untuk menjebak Rani, ya, untuk membongkar tentang keberadaannya Rani yang katanya mengaku saat itu dia sedang berada di luar negeri. Dengan santainya, dengan lembutnya, Arsy punya strategi dan cara yang sangat sederhana sekali. Dia ingin membuktikan apakah betul keberadaan Rani pada saat ini memang betul di luar negeri, atau justru malah sebaliknya. Dia memang sengaja bersembunyi dari semua kebohongannya karena dia takut semua kebohongannya akan terbongkar oleh Arsy dan juga Raja. Saat Raja dan Arsy dalam sebuah perjalanan, dia pun mengajak sholat duhur bersama di sebuah masjid yang ada di pinggir jalan. Tiba-tiba pada saat mereka mengambil wudhu, Arsy mempunyai ide yang sangat brilian pada saat itu. Sambil menunggu waktunya azan tiba, Arsy pun akan mencoba menelepon Rani, teman-teman. Dengan bertujuan agar nantinya bisa terbukti apakah Rani betul-betul berada di Indonesia atau memang berada di luar negeri. Kemudian pada saat jam azan pun tiba, Arsy pun langsung membuat panggilan telepon terhadap Rani. Seketika itu bunyi azan pun berkumandang. Dan akhirnya teman-teman, curigaan Arsy terhadap Rani akhirnya menemukan jalan titik terang yang sangat luar biasa. Dia yakin banget bahwa betul sekali Rani pada saat ini sedang berada di Indonesia. Dan ini adalah strategi yang pertama yang sudah dibuat oleh Arsy yang mampu membuat mereka ketar-ketir. Lalu tiba-tiba di keesokan harinya teman-teman, pada saat mereka setelah selesai berbelanja, memanjakan Arsy, jadi yang ada di dalam otak Raja pada saat ini teman-teman, dia lebih terfokus ingin membahagiakan Arsy, membuat Arsy tersenyum, membuat Arsy bahagia dengan semua kejutan-kejutan dan perilakunya yang selalu romantis yang bisa membuat Arsy selalu tersenyum. Tiba-tiba Arsy pun mencoba untuk berdiskusi kembali bersama suaminya, yaitu Raja. Dia mengungkapkan kepada Raja bahwa dia sangat yakin kalau sebenarnya Rani itu tidak berada di luar negeri. Justru dia berada di Indonesia. Walaupun karena Raja pada saat itu sudah dikirimi bukti-bukti bahwa memang Rani berada di luar negeri. Salah satunya adalah foto sedang ada di bandara, kemudian juga perjalanan menuju ke luar negeri. Jadi wajar kalau pada saat itu memang si Raja ini tidak terlalu yakin bahwa si Rani ini berada di Indonesia. Tetapi justru berbeda berbalik dengan Arsy, teman-teman. Arsy justru malah yakin sekali bahwa Rani saat ini sedang berada di Indonesia. Hingga akhirnya pada saat mereka berdiskusi kembali, Arsy kembali membuat ide yang sangat di luar nalar kembali, teman-teman. Dengan sengaja dia memancing Rani keluar dari sarang persembunyiannya. Tiba-tiba Arsy pun kembali membuat panggilan telepon untuk berkomunikasi dengan Rani, teman-teman. Si Rani sebetulnya awalnya sempat curiga, ini anak ngapain sih telepon saya mulu. Tetapi karena dia penasaran ada apa Arsy mencoba untuk menghubungi dirinya, akhirnya Rani pun mengangkat telepon dari Arsy tersebut. Rani, sebagai seorang perempuan, aku sangat memahami kondisi kamu saat ini. Jadi sebaiknya bagaimana kalau kita bertemu empat mata? Aku meminta kamu share log lokasi kamu saat ini.
Mendengarkan hal itu, Rani pun langsung kaget. Dia semakin tidak mengerti kenapa Arsy tiba-tiba minta Sherlock. Sedangkan dia berprinsip kepada dirinya bahwa pada saat itu dia masih berada di luar negeri, teman-teman. Tapi tiba-tiba Arsy malah mengungkapkan dirinya ingin bertemu dan meminta Sherlock, teman-teman ya. Otomatis itu membuat Rani sangat-sangat terkejut sekali, pemirsa. Bahkan Renata pun sang kakak sampai terkejut dengarkan ucapan dari Rani melalui media telepon tersebut, teman. Ini sangat luar biasa ya, diam-diam sekali lagi Arsy ini memang the best ya. Dia mempunyai kecerdasan yang mampu membuat Rani Kor untuk keluar dari sarang dan juga semua kebohongan-kebohongan yang saat ini mereka lakukan. Cerita lain, teman-teman, perjuangan Iqbal sangat luar biasa untuk bisa menemukan dia, sampai dia membuat strategi yang sangat luar biasa, memasang GPS di sebuah kendaraan miliknya Dimas, teman-teman. Namun sayangnya pada saat dia memasang GPS pun diketahui oleh Dimas, dan secara tidak sengaja Dimas pun membuat jebakan baru untuk Iqbal. Dia memancing sekretarisnya untuk datang ke rumahnya, kemudian didandanin dengan baju dan pakaian yang sama seperti dia gunakan. Sampai akhirnya pada saat proses penggerebekan pun Iqbal merasa malu dan dibohongi oleh Dimas, teman-teman. Iqbal ini sangat yakin sekali bahwa pelaku penculikan tersebut adalah dirinya. Sampai perdebatan, bahkan saking emosinya Iqbal mencoba untuk mengangkat kerah dari Dimas agar segera mengakui semua kebusukannya. Tetapi yang namanya penjahat dan yang namanya psikopat, teman-teman, dia tidak mau mengakui bahwa kebusukannya yang dilakukan saat ini semuanya tidak benar. Kalau memang kamu merasa yakin dengan apa yang kamu tuduhkan kepada diri saya, maka silahkan laporkan ke polisi dan buktikanlah dengan bukti-bukti yang kamu punya. Dan akhirnya, teman-teman, Iqbal pun langsung keluar. Dia pulang kembali ke rumah dengan keputusasaan yang sangat luar biasa. Karena pada saat ini dia merasa menemukan jalan buntu yang begitu luar biasa, yang hingga akhirnya dia tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk bisa menyelamatkan Dias. Pada saat dia sedang berpikir di manakah posisi dia saat ini, tiba-tiba teleponnya pun berbunyi. Sang penculik pun membuat sebuah ancaman terhadap Iqbal, bahwa kalau dia masih saja macam-macam untuk berusaha untuk membongkar semua tentang kasus ini, maka dia tidak main-main akan lenyapkan nyawa Dias, teman-teman. Pada saat Iqbal marah-marah kepada sang penculik melalui telepon, tiba-tiba Pak Irwandi pun masuk dan mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Iqbal. Secara otomatis Pak Irwandi pun sangat shock bahwa saat ini keberadaan Dias adalah dalam kondisi yang sangat bahaya, yaitu disekap dan disembunyikan oleh sang penculik. Dan otomatis Iqbal pun langsung dirujak oleh Pak Irwandi karena dia sengaja menyembunyikan semua masalah ini tanpa diketahui oleh dirinya. Sedangkan semua keluarga sangat khawatir dengan posisi Dias pada saat itu. Lalu Iqbal pun mencoba menjelaskan kepada Pak Irwandi, sebetulnya saya ingin coba memberitahu keberadaan Dias pada saat ini memang sedang diculik. Cuma karena Iqbal takut karena nyawa dia sangat terancam. Apalagi pada saat itu, sang penculik pun mengancam dirinya agar tidak membocorkan semua kejadian ini kepada seluruh keluarganya. Akhirnya Pak Irwandi pun mengerti dengan maksud dan tujuan Iqbal untuk menyembunyikan tentang permasalahan Dias yang saat ini sedang diculik, teman-teman. Setelah mereka berdua tahu, Pak Irwandi mencoba menyusun rencana untuk sama-sama membebaskan Dias, tetapi tidak secara dipublikasikan secara umum, teman-teman. Karena sekali lagi, nyawa Dias sangat berbahaya. Dan mudah-mudahan saja mereka berdua mendapatkan solusi agar bisa membebaskan Dias dari sekepan para penculik. Ini adalah alur cerita dari trailer drama Series Amka episode ke-53. Ceritanya semakin menarik dan semakin seru. Mudah-mudahan Dias bisa dibebaskan dan Rani sudah semakin terbongkar oleh Arsy, teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah pada saat saya membuat konten ini. Terima kasih banyak. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.